Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan, salam sejahtera, salam sehat, dan terus semangat di dalam Kristus Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Hari ini kita akan merenungkan satu kebenaran firman Tuhan dari 1 Samuel pasal 15 ayat 22 sampai 23. Bunyi firman Tuhan demikian. Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan, sama seperti kepada mendengar suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Sebab pendurhakaan adalah sama seperti dosa bertenung, dan kedegilan adalah sama seperti menyembah berhala dan terafim. Karena engkau telah menolak firman Tuhan, maka ia telah menolak engkau sebagai raja. Saudara yang terkasih, judul renungan kita hari ini adalah penyembahan yang lebih baik. Ya, penyembahan yang lebih baik. Saudara, kalau kita memperhatikan 1 Samuel, kita akan melihat di sana kisah seorang raja yang dipilih Tuhan, yang diurapi Tuhan, yang bernama Saul. Dalam 1 Samuel ini kita melihat bagaimana kebangkitan seorang raja dan kejatuhannya, saudara. Raja Saul yang dipilih dan diurapi oleh Tuhan, pada awalnya dia seorang yang rendah hati, saudara. Pada saat dia dipilih menjadi raja, dia bersembunyi. Itu menunjukkan kerendahan hati, dan juga dia orangnya minder, ya, tidak percaya diri. Tetapi tidak berlangsung lama, ya, sikap hati yang seperti begini. Setelah dia menjadi seorang raja, saudara, sering waktu dia berubah. Dia menjadi seorang yang sombong, dan dia tidak takut kepada Tuhan, tetapi justru takut kepada rakyat. Takut kepada pendapat rakyatnya. Sehingga, saudara, pada perjalanannya, si Saul memberontak kepada Tuhan. Dia tidak taat kepada Tuhan. Kalau kita memperhatikan di pasal 13, suatu peristiwa di mana bangsa Israel dan bangsa Filistin akan berperang, saudara. Dan sebelum berperang, kebiasaannya orang Israel mempersembahkan korban bakaran. Nah, pada saat-saat genting seperti begitu, orang Filistin siap-siap untuk menyerang, dan mereka harus mempersembahkan korban bakaran. Sementara Samuel belum ada di tempat, dia lagi dalam perjalanan. Nah, seharusnya Samuel yang harus mempersembahkan korban bakaran, tetapi Saul mengambil alih tugas Samuel. Dia melanggar aturan itu, saudara, dan Saul sendiri yang mempersembahkan korban bakaran. Itu satu pelanggaran, dan itu menjadi hal yang fatal, ya. Sehingga kalau kita perhatikan di pasal 13 ayat 13-14, Samuel berkata, engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. Dan dikatakan itu perbuatan bodoh, saudara. Dan kemudian berulang lagi di pasal 15, saudara, ketika firman Tuhan datang kepada Saul melalui perantaraan Samuel untuk menumpas, ya, pergi berperang menumpas bangsa Amalek. Semua orangnya harus ditumpas, ya, baik laki-laki, perempuan, anak, semua ditumpas. Juga kambing ternaknya, dombanya, lembunya harus ditumpas habis, tidak boleh disisakan. Tapi apa yang terjadi, saudara, ketika mereka melakukannya, Saul dengan segenap tentaranya memukul Amalek, tetapi menyisakan raja Agag, saudara, dan juga lembu yang tambun, ya, hewan-hewan yang gemuk-gemuk disimpan itu, saudara. Katanya sih untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Itulah kemudian muncul firman Tuhan tadi, dikatakan, apakah Tuhan berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan, sama seperti kepada mendengar suara Tuhan. Tuhan menyuruh menumpas habis, saudara, tidak boleh disisakan. Tapi Saul justru menyisakan. Raja ditangkap hidup-hidup, tidak dibunuh, dan juga lembu-lembu yang lain tidak dibinasakan, tidak dibunuh, saudara, malah disimpan. Nah, saudara, apa yang bisa kita pelajari dari peristiwa ini? Bahwa, saudara,
ada penyembahan yang lebih baik, persembahan yang lebih baik. Itu apa itu? Ketaatan kita kepada Tuhan. Dikatakan tadi, mendengarkan suara Tuhan lebih baik daripada korban persembahan, korban sembelihan yang kita beri. Saudara, tidak peduli sebanyak apa korban yang kita berikan kepada Tuhan. Korban keuangan kitakah, persepuluhan kitakah, persembahan kitakah, menyumbang dana misikah, menyumbang untuk pekerjaan Tuhankah. Tetapi kalau Tuhan dapati hati kita tidak taat, saudara, hati kita sering memberontak, maka tidak ada nilainya bagi Tuhan. Tidak peduli sehebat apa kita menyembah Tuhan dalam gereja, menaikkan pujian yang hebat, pertunjukan musikal yang luar biasa, ya kan saudara, kalau tidak dibarengi dengan ketaatan kita kepada Tuhan, maka semuanya sia-sia, saudara. Sehebat apapun pelayanan yang kita lakukan untuk Tuhan, kalau itu tidak dibarengi dengan ketaatan kita, niat sikap hati kita yang tunduk dan taat kepada perintah Tuhan, maka semuanya sia-sia. Nah, oleh sebab itu, saudara, dalam kehidupan ini, mari kita melakukan penyembahan yang lebih baik. Tidak hanya sekedar ritual, tidak hanya sekedar kita melakukan sesuatu, tetapi dibarengi dengan ketaatan kita. Ketaatan kepada Tuhan tidak setengah-setengah, tapi ketaatan kita haruslah full, 100%. Kalau Tuhan suruh kita lakukan A, kita lakukan A, persis A, saudara. Kita jangan menguranginya dan juga jangan melebihinya. Ketaatan kita akan diuji, saudara, di saat-saat kita menghadapi kesulitan, sama seperti Saul. Maka oleh sebab itu, mari kita terus taat dalam hidup ini. Karena ketaatan, mendengar suara Tuhan, mendengar Tuhan adalah lebih baik daripada persembahan, lebih baik dari penyembahan yang biasa kita lakukan. Saudara, mari hari ini kita mau taat kepada Tuhan, belajar untuk taat kepada apa yang Tuhan katakan. Karena ketaatan adalah penyembahan yang lebih baik. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan hari ini. Mengajari kami suatu hal yang penting, bahwa ada yang lebih baik daripada korban persembahan yang kami beri, penyembahan yang biasa kami lakukan, yaitu ketaatan kami, mendengarkan Tuhan dan kami melakukan apa yang Tuhan suruh kami lakukan. Tidak mengurangi dan tidak melebihkan. Kami, Tuhan, diajar hari ini untuk lebih taat kepada Tuhan daripada taat kepada manusia. Bapa Surgawi, biarlah kami belajar untuk taat dalam hal-hal kecil sekalipun, supaya kami mempersembahkan penyembahan yang berbau harum di hadapan Tuhan, penyembahan yang lebih baik. Terpuji nama Tuhan, dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin.